Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Nur Hina dari kelas 1B Akuntansi, mahasiswa semester 1 dari Universitas Majalengka. Saya di sini akan menjelaskan tentang mind map yang telah saya buat mengenai materi matematika ekonomi. Pada dasarnya matematika itu dibagi menjadi dua. Ada matematika murni dan ada matematika ekonomi. Matematika ekonomi adalah sebuah terapan dari matematika murni tadi. Oleh sebab itu, matematika murni ini dipelajari untuk memahami dasar-dasar dari matematika ekonomi tadi. Apa sih yang menjadi pembeda dari keduanya? Nah, yang menjadi pembeda dari keduanya salah satunya dari variabel-variabelnya. Variabel dari matematika ekonomi ini sering menggunakan istilah-istilah ekonomi seperti P untuk price, C untuk cost, R untuk revenue, dan Q untuk quantity. Sedangkan matematika murni ini sering menggunakan variabel-variabel seperti X, Y, ataupun C. Model ekonomi. Apa sih model ekonomi ini? Model ekonomi adalah penyederhanaan hubungan antara variabel-variabel ekonomi. Nah, model ekonomi ini dibagi menjadi dua, ada model matematika dan ada model non-matematika. Apabila berbentuk matematika, maka akan terdiri dari satu atau sekumpulan persamaan. Nah, persamaan ini terdiri dari koefisien, variabel, konstanta, dan parameter. Sistem bilangan nyata atau sering disebut dengan bilangan real. Bilangan real ini dibagi menjadi dua, ada bilangan rasional dan irasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang angka desimalnya berakhiran dengan 0 atau berurutan. Contohnya 0,333, 5,333. Sedangkan bilangan irasional adalah bilangan yang angka desimalnya tidak berakhiran dengan 0 atau tidak berurutan. Contohnya 3,5759 dan lain sebagainya. Nah, dari bilangan rasional ini dibagi lagi menjadi dua, ada bilangan pecahan dan bilangan bulat. Bilangan pecahan contohnya 1/2, 1/3, dan lain sebagainya. Sedangkan bilangan bulat ini dibagi menjadi tiga lagi, ada bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif, dan 0. Konsep himpunan. Konsep himpunan adalah sebuah konsep yang paling mendasar di bidang ilmu ekonomi ini. Nah, himpunan sendiri dapat didefinisikan sebagai sekumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Maksud didefinisikan dengan jelas ini, mana benda atau objek yang merupakan anggota himpunan dan bukan merupakan anggota himpunan. Himpunan dibagi menjadi 4. Yang pertama ada himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Yang kedua ada himpunan saling lepas. Himpunan saling lepas adalah dua himpunan yang tidak memiliki anggota yang sama. Lalu yang ketiga ada himpunan tidak saling lepas. Himpunan tidak saling lepas adalah dua himpunan yang memiliki anggota yang sama. Lalu yang terakhir ada himpunan bagian. Himpunan bagian adalah himpunan yang merupakan bagian dari himpunan lain. Operasi himpunan. Operasi himpunan dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada irisan. Irisan adalah semua objek atau kumpulan yang merupakan anggota dari A sekaligus anggota dari B. Lalu yang kedua ada gabungan. Gabungan adalah dua himpunan yang digabung, misal dari anggota A dan anggota B menjadi satu himpunan. Lalu yang ketiga ada komplement. Komplement adalah anggota semesta yang tidak ada di anggota A dan di anggota B. Fungsi himpunan. Sebelumnya, fungsi itu apa sih? Fungsi adalah hubungan sistematis yang menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain. Nah, fungsi ini dibagi menjadi dua.
Ada fungsi linier dan fungsi non-linier. Fungsi linier ini adalah fungsi yang paling sederhana karena hanya memiliki satu variabel dan berderajat 1. Kemiringan atau gradien. Bagaimana sih cara mencari kemiringan atau gradien ini? Nah, cara mencarinya itu dengan rumus M sama dengan delta Y per delta X, atau bisa juga dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Selanjutnya menentukan persamaan garis. Nah, untuk metode satu titik ini menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Lalu untuk metode 2 titik ini menggunakan rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Untuk yang pertama, tentukan persamaan garis melalui titik A 2,3 dan kemiringannya 0,5. Di sini sudah diketahui titik A-nya dan kemiringannya. Kita jawab melalui metode satu titik karena di sini terdapat satu titik, yaitu rumusnya Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Y min Y1-nya 3 sama dengan gradiensnya 0,5 X dikurangi X1-nya 2. Lalu Y min 3 sama dengan dikalikan 0,5 dikali X jadi 0,5X, 0,5 dikali min 2 jadi min 1. Lalu Y dipindah ruaskan, Y sama dengan 0,5X plus 2. Contoh kedua yaitu tentukan persamaan garis melalui titik 0,2 dan titik min 3,0. Di sini sudah diketahui bahwa X1-nya 0, Y1-nya 2, dan X2-nya min 3, Y2-nya 0. Di sini menggunakan rumus metode 2 titik karena di sini sudah terdapat 2 titik. Rumusnya adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Y min Y1-nya sudah diketahui 2 per Y2-nya 0 min Y1-nya 2 sama dengan X min X1-nya 0 per X2-nya min 3 min Y2-nya 0. Setelah itu kita kali silang. Setelah dikali silang terdapat hasil min 3Y plus 6 sama dengan min 2X. Dipindah ruaskan. Min 3Y sama dengan min 2X min 6. Setelah itu Y min 2X min 6 dibagi 3. Terdapat hasil Y sama dengan 2 per 3X plus 2. Untuk yang nomor 2, cara pengerjaannya sama dengan nomor 1. Gitu ya nih. Contoh kedua yaitu tentukan persamaan garis melalui titik 0,2 dan titik min 3,0. Di sini sudah diketahui bahwa X1-nya 0, Y1-nya 2, dan X2-nya min 3, Y2-nya 0. Di sini menggunakan rumus metode 2 titik karena di sini sudah terdapat 2 titik. Rumusnya adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Y min Y1-nya sudah diketahui 2 per Y2-nya 0 min Y1-nya 2 sama dengan X min X1-nya 0 per X2-nya min 3 min Y2-nya 0. Setelah itu kita kali silang. Setelah dikali silang terdapat hasil min 3Y plus 6 sama dengan min 2X.
dipindah ruaskan. Min 3Y sama dengan min 2X min 6. Setelah itu Y min 2X min 6 dibagi 3. Terdapat hasil Y sama dengan 2/3X plus 2. Untuk yang nomor 2, cara pengerjaannya sama dengan nomor 1. Begitu ya nih. Selanjutnya hubungan dua garis. Hubungan dua garis ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama berhimpit. Berhimpit, dikatakan berhimpit itu ketika dua buah garis ini saling berkelipatan. Lalu yang kedua itu sejajar. Nah, dikatakan sejajar ini karena gradiensnya sama. Lalu yang ketiga berpotongan. Dikatakan berpotongan karena gradiensnya tidak sama. Dua buah garis lurusnya tidak sama gradiensnya. Lalu yang keempat itu tegak lurus. Nah, dikatakan tegak lurus karena dua buah garis itu gradiensnya berkebalikan. Sistem persamaan linier. Sistem persamaan linier ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, sistem persamaan linier satu variabel, dan yang kedua, sistem persamaan linier dua variabel. Apa sih yang membedakan dari keduanya? Ya, perbedaannya yaitu kalau sistem linier satu variabel ini memiliki satu variabel dan berpangkat 1. Sedangkan sistem linier dua variabel ini atau SPLDV ini memiliki dua variabel tapi masing-masingnya berderajat 1. Selanjutnya adalah cara menyelesaikan persamaan linier dua variabel atau SPLDV ini. Ada 3 metode. Yang pertama ada metode eliminasi. Metode eliminasi ini dengan cara menghilangkan salah satu variabel. Lalu yang kedua ada metode substitusi. Metode substitusi ini dengan cara mengganti satu variabel dengan variabel lain. Lalu yang ketiga itu ada metode grafik. Metode grafik itu dengan cara menggambarkan grafik sehingga menemukan titik potongnya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye.